Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, ada apa di balik pintu rumah kita? Terkadang tanpa kita menyadari, kita bisa menjadi orang yang baik tatkala kita berada di luar pintu rumah ini. Tatkala kita berada di kantor, kita menjadi orang yang baik. Tatkala kita bersama jamaah masjid, kita menjadi orang yang baik. Manakala kita bersama rekan bisnis kita akan menjadi orang yang super baik. Namun, tatkala kita masuk ke dalam pintu rumah kita, kebaikan-kebaikan tersebut hilang. Sifat asli kita akan keluar. Kata-kata kasar sering terlontar. Bahkan tidak jarang anak-anak kita sering kena pukulan kita. Mengapa demikian? Kebaikan yang selama ini kita lakukan di luar rumah justru hilang tatkala kita masuk ke dalam pintu rumah kita. Barangkali faktor utamanya adalah karena kebaikan-kebaikan tersebut, kebaikan-kebaikan yang kita miliki selama ini barulah sekedar kamuflase belaka. Ketika kita bertemu dengan orang lain, kita setting, kita program agar kita terlihat menjadi orang yang baik dalam tutur katanya, dalam perbuatan kita, dalam perilaku kita, dan seterusnya. Akhlak kita belumlah mendarah daging di dalam setiap gerak langkah kita, baik ketika kita berada dalam luar rumah ataupun ketika kita berada di dalam rumah kita. Dan ini adalah sesuatu yang kurang pas, dikarenakan agama kita menjadikan standar kebaikan seorang muslim adalah ketika dia mampu berbuat baik bersama keluarganya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik bersama keluarganya. Ketika dia bersama keluarganya, maka orang yang ada dalam rumah kita merasakan kebaikan yang kita miliki, suka membantu, kata-kata lembut, dan seterusnya. Oleh karena itu Nabi SAW dalam melanjutkan hadis tersebut memberikan suri teladannya kepada kita semuanya agar kita bisa bercermin kepada beliau. Beliau mengatakan dalam melanjutkan hadis tersebut, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik bersama keluargaku. Kita lihat, kita bercermin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang kepala rumah tangga. Di samping itu beliau adalah seorang kepala negara, sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. Akan tapi kesibukan-kesibukan di luar itu tidaklah menjadikan beliau ketika berada dalam rumahnya menjadi orang yang tidak suka membantu. Namun apabila kita perhatikan dan kita lihat, justru beliau mampu menghilangkan kesibukan-kesibukan yang ada di dalam luar rumahnya, lalu suka membantu ketika berada di dalam rumah beliau. Inilah yang patut kita tiru dan kita bercermin agar kita menjadi orang yang baik tatkala kita berada di dalam pintu rumah kita. Oleh karena itu marilah kita menjadi orang-orang yang memiliki kebaikan, baik ketika berada di luar pintu ataupun ketika kita berada di dalam pintu rumah kita. Karena dengan cara yang semacam tadi, kita akan menjadi orang yang baik menurut standar agama kita. Hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.